Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kemenuk Bangga Sulbar, selamat datang di podcast Karewana, keluarga keren berwawasan kependudukan dan pembangunan keluarga. Podcast ini membahas mengenai isu-isu kependudukan, pembangunan keluarga, dan penanganan stunting. Saya Zamzam, dan pada episode kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat membanggakan, yakni terkait indeks lansia tangguh di Sulawesi Barat tertinggi di Indonesia. Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan lansia tangguh? Bagaimana kita bisa menciptakan lansia-lansia yang sehat, mandiri, dan tetap produktif? Nah, hari ini sebuah kehormatan bisa hadir di podcast Karewana, yakni Pak Walfaidin SE, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga Perwakilan Kemenuk Bangga BKKBN Sulawesi Barat. Beliau akan berbagi insight dengan kita semua tentang bagaimana Sulawesi Barat berhasil meraih capaian yang luar biasa ini. Selamat datang Pak di podcast Karewana. Selamat datang. Terima kasih sudah diundang. Bagaimana Sama-sama. kabarnya Pak? Alhamdulillah. Karyawa Macoa. Wih, Kan hari ini tentang karyawa ya. iya Pak. Khusus Macam karyawa kayak baik ya? kayaknya begini. Iya. Oke. Masa Baik. diikuti kan. Iya. Aslinya Mandar ya. Kalau Anak saya, Pak Walfedin asli Mandar Pak? anak saya Mandar. Oh, anak. Baik. Listrik. Oke, siap Pak. Iya. Nah, Pak, hari ini kan kita bakal ngobrol-ngobrol tentang indeks lansia tangguh, Ya. di mana capaian Sulbar ini pada tahun 2024 berdasarkan hasil SIGA dan Ya. PK24 itu tertinggi di Indonesia, sekitar 68 di atas rata-rata nasional. Nah, tapi mungkin sebelum kita membahas lebih lanjut, boleh disampaikan Pak, dijelaskan sebenarnya indeks lansia tangguh itu apa sebenarnya Pak? Baik, kalau indeks Lansia tangguh. indeks lansia tangguh ya. Mungkin sebelum ke indeks lansia tangguh kita harus tahu dulu apa itu lansia tangguh ya. Lansia tangguh itu sebenarnya kalau kita bisa artikan mungkin seorang ataupun sekelompok lansia yang sudah memasuki masa lansia yang tentunya dengan ukuran umurnya tertentu, bagaimana dia bisa melakukan beradaptasi, adaptif terhadap perubahan fisik maupun emosional terhadap ke dalam lingkungannya yang baru, sehingga diharapkan nanti lansianya itu dikatakan bisa dia menjadi lansia melalui itu dengan kondisi sehat, kemudian dia masih bisa aktif, produktif, dan bermartabat, smart katanya. Seperti itu. Nah, sementara indeks lansia tangguh sendiri itu adalah suatu ukuran untuk mengukur apakah lansia kita ini sudah bisa dikatakan atau masuk dalam kategori lansia tangguh. Tentu ada ukuran-ukurannya melalui variabel dan variabel-variabelnya ya. Ada sekitar 7 variabel yang menjadi ukuran untuk mengukur seorang lansia itu bisa dikatakan lansia tangguh. Mungkin seperti itu. Oke. Ya. Nah, angka 68 tertinggi di Indonesia di atas rata-rata nasional. Sebenarnya makna dari 68 ini, indeks capaian ini, Pak, itu sebenarnya apa? Apakah artinya lansia kita di Sulawesi Barat ini semuanya tangguh gitu? Bagaimana sebenarnya, Pak? Jadi begini, kalau dikatakan 68 itu kan sebenarnya indeksnya. Jadi setelah diukur, diambil apa istilahnya dalam statistik komposit apa segala macam, itu sehingga diukur dari mendapatkan angka 68 ini. Ukuran yang selama ini dapat kita ketahui selama ini kan yang lebih familiar adalah kan mengukur lansia itu melihat dengan usianya kan, yang biasa kita kenal dengan angka harapan hidup. Kalau kita lihat sekarang Sulbar itu kalau tidak salah kan angka harapan hidup 2024 itu sekitar 66 tahun ya, 66,27 tahun kalau tidak salah ya. Nah, kalau kita lihat dari angka itu sebenarnya Sulbar itu masih juga belum termasuk provinsi yang angka harapan hidupnya cukup bagus. Nah, tapi kita tidak hanya melihat dari sisi itunya, kita mengukur lansia itu
karena kita sebut tadi lansia tangguh, jadi bukan hanya melihat dari sisi eh, umurnya ya, dari sisi kan umur lebih kita lihat ke dimensi eh, kesehatannya kan, fisiknya. Untuk itu kita melihat lebih dari ada 7 dimensi yang kita lihat. Jadi bukan hanya usia apa histori kan ada berapa macam, tiga kalau nggak salah ada tiga usia ya, ada itu usia historis, ada psikologis, ya ada kalau nggak salah psikis ya. Karena ada 3 macam usia kalau nggak salah. Bukan hanya terkait historis, historis kan terkait bagaimana kalau nggak salah ya, umpama sekarang eh, eh, kelahiran berapa, sekarang umurnya sudah 60 tahun, nah itu kan usia historis. Tapi kalau ada katanya usia psikis juga, nah, belum tentu orang yang umurnya 60 tahun secara psikis itu dia mungkin lebih muda dibanding yang historinya 50 tahun ya gitu. Ada juga orang yang secara emosional lebih ataupun psikologinya lebih muda dibanding yang lebih tua secara apa namanya historinya ya gitu. Jadi BKKBN ini bukan hanya melihat dari apa lansia tangguh, indeks lansia tangguh ini tidak hanya melihat dari sisi fisiknya, umurnya itu, tapi ada 7 dimensi yang kita lihat. Nah, kalau dari nasional sendiri ada 7 dimensi yang kita lihat itu kan, kalau tidak salah yang kita ukur ada 7 dimensi atau variabelnya itu yang selama ini kita sebut dengan 7 dimensi lansia tangguh itu sekaligus kita dijadikan ukuran dalam pengukuran variabel di indeks lansia tangguh ini. Kalau tidak salah yang pertama itu kalau tidak salah ya terkait spiritualnya, dimensi spiritualnya atau variabel spiritual. Kedua itu kan bagaimana lansia ini masih bisa menjalankan rutinitas atau aktivitas beribadah termasuk sesuai dengan kepercayaan agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Kita sebut spiritual ya, tidak spesifik tentang agama ya. Kemudian juga kenapa tidak sebutnya, karena mungkin lansia-lansia kita kan masih ada yang aliran kepercayaan, makanya disebut dimensi spiritual. Kemudian juga dimensi fisik ya, di situ masuk nanti kesehatannya, aktivitasnya, terus makanannya seperti apa ya, apakah dia masih menjalankan pola hidup sehat juga itu kan. Kemudian juga dari sisi emosionalnya, dimensi emosionalnya, kemudian intelektual ya, apakah kita masih diberikan kemampuan untuk menjalankan apa namanya intelektualnya lansia itu. Kemudian yang selanjutnya terkait dimensi vokasional ya, vokasional profesional itu maksudnya di sini apakah lansia itu kita harapkan dia masih bisa apa namanya berdaya, kalau bisa dia yang selama ini memiliki profesi seperti apa, atau memberdayakan diri sehingga bisa masih mungkin menularkan ilmu-ilmu yang selama ini dia dapatkan selama masa aktivitas, ataupun masih bisa melaksanakan profesinya walaupun dalam umur lansia itu. Kemudian juga dari sisi lingkungan ya. Itu dari sisi lingkungan. Kemudian apakah kita harapkan lansia kita ini bisa berbaur dengan masyarakat dalam komunitas lingkungannya. Kemudian juga terakhir itu terkait sosial kemasyarakatan ya, itu bagaimana dia masih aktif ya, masih aktif di tengah-tengah lingkungannya. Dari 7 dimensi ini kita lihat bahwa yang paling menonjol dari sisi dibanding provinsi lain, itu yang paling memang agak menjadi menonjol ataupun cukup tinggi di Sulawesi Barat ini terkait dimensi ataupun variabel sosial kemasyarakatan. Sosial kemasyarakatan ini lebih banyak terkait bagaimana aktivitas di dalam lingkungan kita, mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada tentang kelanjutan
Kalau tidak salah, mudah-mudahan benar ya. Dari variabel-variabel ini, 6 variabel itu masih diambil dari data hasil pendataan keluarga yang selama ini dilakukan oleh BKKBN ya, melalui kader-kader pendata dan penyuluh. Selama ini kan ada pendataan keluarga yang dilakukan 5 tahun sekali dan dilakukan pemutahiran atau verifikasi setiap tahunnya. Khusus untuk variabel tadi sosial kemasyarakatan itu, datanya diambil dari sistem informasi keluarga. Sistem informasi keluarga yang selama ini menjadi apa namanya, statistik ataupun laporan rutin yang ada di BKKBN. Itu salah satunya diambil dari situ untuk terkait sosial kemasyarakatan ini, yang kebetulan mungkin dari data ini mungkin bisa kita simpulkan bahwa cukup banyak lansia-lansia di Sulbar ini yang yang mengikuti kelompok ataupun kegiatan di Bina Keluarga Lansia. Ini tentu peran-peran dari penyuluh-penyuluh kita yang BKKBN yang selama ini ada di tengah-tengah masyarakat untuk membentuk dan mengajak masyarakat ataupun lansia kita untuk aktif ke dalam Bina Keluarga Lansia ini. Gitu. Oke. Ya. Jadi sebenarnya dari tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Walfaidin, Ya. artinya itu yang sebenarnya salah satu faktor juga mendukung capaian Ya, indeks lansia tangguh di Sulawesi Barat cukup tinggi dari variabel sosial kemasyarakatan ya, ini. itu yang paling menonjol. Yang lainnya juga menonjol. cukup tinggi, cuman di antara yang lain itu saya lihat itu yang cukup menonjol di Sulawesi Barat ini. Oke. Nah, bagaimana kiat-kiat perwakilan Kemenuk Bangga sendiri, Pak, perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat untuk mendukung program BKL di lapangan itu tetap berjalan sehingga bisa bisa mengaktifkan atau bisa mengajak gitu ya lansia-lansia di Sulawesi Barat untuk bisa terlibat. Ya, baik. Jadi begini, kita kan di Sulbar ini atau BKKBN ini setiap tahunnya kita memberikan atau punya program yang merupakan juga proyek prioritas nasional. Ya. Proyek prioritas nasional itu atau kita kenal dengan ProPN, bagaimana kita memberikan sosialisasi terkait 7 dimensi lansia tangguh dan ada namanya perawatan pendampingan perawatan jangka panjang yang bisa kita kenal dengan caregiver. Nah, setiap tahunnya kita kita fokuskan untuk sekitar 6 sampai dengan 60 kelompok BKL yang menjadi prioritas kita di samping kelompok-kelompok lain yang diaktifkan. Kita melakukan pendampingan ataupun juga sosialisasi bagaimana dalam kelompok-kelompok BKL itu terpapar terkait info-info tadi itu yang saya sebutkan tadi, ada 7 dimensi itu masuk ke dalam materi ataupun kegiatan-kegiatan dalam kelompok Bina Keluarga Lansia itu. Kalau kelompok Bina Keluarga Lansia itu sendiri sebenarnya kelompok yang dibentuk di masyarakat yang harapannya bisa menampung atau mengaktifkan menjadi kelompok bagi lansia-lansia itu untuk bisa saling berkomunikasi, berinteraksi sesama kelompok lansia ataupun juga keluarga-keluarga yang memiliki lansia, bagaimana mereka bisa merawat ataupun berinteraksi dengan baik terhadap lansia-lansia yang ada di rumahnya atau di keluarganya masing-masing. Makanya kita sebut
eee, pendampingan perawatan jangka panjang bagi, kader-kader ini. Jadi kita harapkan kader ini bisa memberikan informasi kepada, keluarga yang memiliki lansia untuk mereka bisa merawat, eee, atau memperlakukan lansianya sebagaimana, mestinya, gitu. Jadi kalau kelompok BKL itu bukan hanya, keluarga ataupun bukan hanya lansia, tapi yang menjadi anggota bina keluarga lansia itu bisa dari keluarga yang memiliki lansia ataupun lansia sendiri yang masih aktif, yang masih bisa, mandiri untuk datang ke ataupun mengikuti kelas-kelas ataupun, kegiatan pertemuan di bina keluarga lansia itu sendiri. Kelompok bina keluarga lansia itu sebenarnya yang dibentuk, oleh masyarakat melalui pendampingan penyuluh keluarga berencana yang kita harapkan aktif setiap bulannya, gitu. Oke. Ya, Jadi saya paham alurnya nih mhm, jadinya Pak. Artinya, melalui program ProPN ini ya, kemudian, diaktifkan heeh, heeh, BKL-nya, di situ ada mhm, kader-kader yang, memberikan pembinaan ya, ke keluarga yang punya lansia atau keluarga ya, lansia itu sendiri ya, terkait 7 dimensi ya, lansia ini ya Pak ya, ya? salah satunya itu ProPN juga ya. Oh itu Jadi tapi ProPN. kan dari sekitar hampir 300 kelompok, keluarga BKL yang ada di Sulawesi Barat kan tidak semuanya terkena, eee, jadi kita lakukan setiap tahun itu pergantian. Jadi selama, 5 tahun ini, 5 tahun terakhir kita lakukan pergantian. Setiap tahunnya kita gilir kelompok-kelompoknya itu untuk menjadi, dapat memberikan materi terkait, 7 dimensi lansia tangguh ini. Dan alhamdulillah selama ini, eee, respon dari, kelompok-kelompok BKL dan kadernya ini cukup baik, dan alhamdulillah bisa menerapkannya dengan baik di kelompoknya. Mungkin dan insyaallah mudah-mudahan bisa diterapkan dengan baik di keluarganya. Nah gitu. Beliau itu salah satunya dengan Ya, indeks dengan ini ya indeks Pak ya? ini dan alhamdulillah, eee, berkat peran teman-teman penyuluh di lapangan, yang mungkin walaupun kita tahu masih banyak yang baru dari P3K juga ini sangat membantu teman-teman kita ini, juga belajar bagaimana caranya. Kita lakukan pembekalan ya, awal tahun biasanya setiap tahunnya kita lakukan pembekalan mengingatkan kembali terkait apa itu BKL, materi-materi yang seperti apa. Sejauh ini Pak, dengan program lansia tangguh, program BKL, Mhm. ada tantangan tersendiri yang dihadapi oleh Kementerian Bangga BKKBN Sumber Pak? Wah, pasti setiap ini ada tantangan tersendiri ya. Ya kita terus terang kalau di Sulawesi Barat ini, kalau kita peta-petakan memang tidak semua daerah itu, eee, tingkat apa namanya, budaya, ya termasuk budaya yang harus menjadi ini, lansia itu harus diberdayakan ya. Jadi masih masih ada di, eee, sebagian dari kita itu yang menganggap bahwa kalau lansia itu kalau sudah masuk umur lansia sudah tidak boleh lagi banyak aktivitas ataupun apa, mungkin dari pola selama ini yang kita malah saya pikir yang seperti itu yang cukup, eee, apa namanya, harus segera kita rubah ya. Kadang kita kadang satu posisi kita terlalu menyalahkan ketika lansia ini, kita mau aktifkan ya, mau ikut kegiatan apa segala macam, masih mau bekerja terus dan jangan bekerja karena ini malah anaknya dianggap, eee apa namanya, kurang apa kalau orang tuanya masih harus bekerja, itu kan masih kita harus, mungkin makanya melalui, 7 dimensi lansia tangguh ini, eee, kita harus sosialisasi ke masyarakat bahwa, lansia itu harus masih kita berdayakan ataupun kita aktifkan ya, supaya tetap sehat dan aktif. Eee, terkait tantangan ya itu, saya lihat memang masih, apa namanya,
masih itu ya, lansia itu kalau mau diikutkan ke kegiatan ini kadang masih pertama memang kondisi seperti itu masa lansia kita harus masih disibukkan kan. Kemudian juga dari sisi memang yang menjadi tantangan itu adalah memang kondisi fisik juga yang kadang beberapa lansia yang untuk tidak bisa aktif lagi ke kelompok-kelompok bina keluarga lansia ini. Kemudian juga ya memang pemahaman teman-teman kader ataupun apa yang masih perlu kita tingkatkan bagaimana cara pendampingan terhadap ataupun menjadi pendamping perawatan jangka panjang ini. Ya, itu yang menjadi tantangan kita dari sisi kemampuan kadernya. Kemudian juga karena terus terang untuk pelatihan langsung itu memang semenjak pandemi, apalagi semenjak pandemi itu belum ada lagi pelatihan khusus langsung yang kita lakukan. Tapi makanya melalui kegiatan Propen tadi itu kita langsung ke lapangan untuk memberikan bimbingan kepada kader-kader itu ya. Itu yang menjadi tantangan untuk kadernya. Kemudian dari lansianya sendiri kondisinya dan masih perlu pemahaman yang perlu kita berikan lagi kepada masyarakat bahwa lansia itu harus aktif diikutkan kegiatan-kegiatan. Itu yang menjadi tantangan. Karena memang kalau di BKL sendiri ketika lansia itu kita mau ikutkan di BKL sebenarnya syaratnya ataupun di ada namanya nanti kita sebut sekolah lansia, mungkin sebentar kita bahas. Ada screening awal sebenarnya yang kita lakukan ya untuk mendeteksi sejauh mana tingkat fisik untuk mengetahui apakah lansia ini masih bisa kita, ada lansia yang sebenarnya masih bisa dalam tanda petik dilepas, bisa bergaul tanpa pendampingan kan. Ada yang lansia yang harus didampingi beberapa saat, ada yang lansia harus didampingi sampai dengan hampir 24 jam. Nah, itu harus kita bisa pilih-pilih. Nah, kita lakukan instrumen itu sebenarnya di BKL itu harus ada, kita lakukan instrumennya. Ada namanya ADL, Activity Daily Living ya. Itu ada pertanyaan-pertanyaan di situ yang akan menseleksi ADL dan IADL namanya. Activity Daily Living ya. Apakah nah, itu akan mendeteksi lansia ini perlu pendampingan atau masih bisa pergi ke mana, ke luar daerah dengan sendiri, ataupun dia harus didampingi, ataupun di rumah pun harus didampingi. Seperti itu. Jadi kalau yang dari hasil screening itu Pak, yang misalnya lansianya cukup mandiri gitu tanpa perlu ada pendampingan, nanti bisa terdaftar langsung sebagai anggota ya Pak PKL. Sebagian perlu didampingi, artinya pendampingnya yang jadi wakil jadi anggota ya Pak? Iya, bisa. Jadi kita lihat juga apakah yang pendampingan dari biasa juga datang ke BKL, bisa juga lansianya ini. Tapi kalau yang sampai dengan ke kelompok itu dia sudah tidak bisa, ya harus kita harapkan keluarganya yang hadir di kelompok BKL itu. Berdasarkan data BPS juga Pak, kan diproyeksikan sebenarnya Sulber sudah memasuki bonus demografi sekarang, dan diproyeksikan tahun 2036 itu akan berakhir, artinya kelompok usia produktif ini akan lebih banyak menanggung usia-usia non produktif, dan salah satunya lansia. Gitu ya. Nah, makanya kenapa program ini mungkin cukup penting ya Pak ya, untuk kita persiapkan supaya lansia-lansia kita pada saat memasuki akhir bonus demografi ini bukan menjadi beban, tapi produktif juga ya. Tadi juga disebutkan Pak terkait peran dulu. Kalau di tahun ini Pak ada program dari Kementerian Bangga ya Pak ya, salah satu program Quick Win Hidayah. Nah, apakah ini program yang berbeda dengan program PKL Lansia Tangguh, atau ini program yang berbeda Pak terkait dengan Hidayah ini?
Baik, jadi untuk mulai tahun ini, Kementerian Kemenduk bangga kependudukan dan pembangunan keluarga, Pak Menteri itu melakukan percepatan dengan uh, 5 queen ya, 5 queen. Salah satunya itu adalah bagaimana menciptakan lansia berdaya, ya, lansia berdaya. Kalau lansia berdaya sendiri ini lebih ke bagaimana pemberdayaan ya. Jadi lansia itu kita harus lebih berdaya, bermartabat, bisa berperan aktif ya dalam kehidupannya maupun dalam kehidupan masyarakat ini. Nah, mungkin lebih condong ke sana ya, selain tetap kita terapkan lansia tangguh ini. Namun sekali lihat tolak ukur nanti yang akan menjadi indikator juga, mungkin indikator untuk pelaksanaan lansia berdaya ini adalah salah satunya memang masih terkait bagaimana indikator-indikator tadi itu, kesehatan, indikator ataupun dimensi spiritual, fisik, emosional, intelektual, terus sosial kemasyarakatan, vokasional, kemudian lingkungan itu masih menjadi hal-hal utama dalam lansia berdaya ini. Jadi sebenarnya untuk pengukurannya tetap sama ya Pak ya, dengan terlibat lebih dimensional sebetulnya. Namun fokusnya lebih bagaimana membuat lansia-lansia ini berdaya gitu ya. Nah, kalau artinya apa yang sekiranya perlu dilakukan oleh penyuluh KB nih Pak di lapangan? Apakah tetap laksanakan program BKN seperti biasa atau seperti apa Pak? Jadi saya harap yang perlu kita dilakukan ya teman-teman penyuluh di lapangan. Jadi untuk dalam lansia berdaya ini, teman-teman di lapangan tentu masih tetap harus melaksanakan kegiatan pembinaan BKL, karena tetap lansia berdaya itu tetap adalah nanti melalui kelompok BKL ya. Program-program yang akan dilakukan adalah tetap melalui kelompok BKL. Untuk itu teman-teman di lapangan masih tetap harus mengaktifkan ataupun membentuk, kalau yang belum ada kelompok BKL-nya segera membentuk kelompok BKL, karena bagaimana caranya sebenarnya kita ini bisa berperan aktif, berperan positif terhadap lansia-lansia kita ini. Jadi salah satunya itu adalah terkait dengan membentuk BKL ya. Saya harapkan itu ke teman-teman tetap membina kelompok BKL yang ada, terus yang belum ada kelompok BKL-nya dan di wilayahnya banyak sasarannya atau banyak lansia, itu harus dibentuk kelompok BKL-nya. Kemudian juga bagi termasuk yang sekarang ini sudah ada aktif sekolah-sekolah lansia di Sulawesi Barat ini, kita harapkan tetap aktif dan melaksanakan pembelajaran dan memberikan materi terkait 7 dimensi lansia tangguh itu, dan bagaimana mengenal terkait perawatan jangka panjang ya, gitu ya. Iya, iya gitu. Ya, ya betul. Jadi untuk yang sudah wisuda kan baru dari 7 ya, 7 sebenarnya 7 sudah ada di Sulawesi Barat ini, baru 1 sekolah lansia yang sudah melakukan wisuda di sekolah lansia yang ada di Wonomulyo. Nah, itu dia sudah melakukan wisuda lansia, dan yang lain di 6 kabupaten lain itu sebenarnya tahun ini sudah bisa melakukan wisuda lansia. Wisuda harusnya sudah bisa lansia. 5 kabupaten lainnya. Ya,
selama ini kami pantau cukup aktif ya, sudah cukup aktif. Kemudian juga yang di Wono yang sudah melakukan wisuda ini pun harusnya masih lanjut karena ada kan S1, S2, S3-nya gitu ya. Jadi teman-teman di yang sudah melakukan wisuda itu tetap nanti ada dia tingkatan pembelajarannya lagi. Jadi nanti bisa jadi di Wonomulia bakal ada Ya, pasca sarjana iya gitu gitu. Jadi banyak tuh, banyak itu yang apa? Saya tanya-tanya mbak-mbak itu, mbak kenapa ikut ke ini? Ya, katanya selama ini yang anaknya aja yang disekolahin. Oh. Dia mau juga sekolah katanya. Makanya alhamdulillah dengan adanya sekolah lansia ini semangat lansianya ikut sekolah, walaupun jangan diartikan sekolah lansia ini belajar ki juga anu nah. Ya apalagi matematika. Aduh, belajar lagi statistik. Enggak. Jadi nanti materi di sekolah lansia itu lebih banyak interaksi, bermain, ataupun juga mengecek kesehatan, senam, dan kurikulumnya pun sebenarnya bisa disusun sendiri oleh sekolahnya itu, apakah diajak berembuk dari eh, dari peserta didiknya sendiri, bisa diajak materi, kira-kira materi apa yang kita butuhkan, kemudian disesuaikan dengan guru ataupun materi yang akan dihadirkan. Itu nanti kurikulumnya bisa disusun bebas, pokoknya senang-senang aja, jangan begitu ya. Seperti di kuliah beneran ya Pak? Iya. Jadi lebih kan sekolah kehidupan ya. Iya. Senang. Banyak tuh yang ini apa, yang senang setelah diwisuda. Bahkan banyak yang mau ikut, dikira berbayar kan, ternyata Oh, tidak. padahal nggak ada uangnya sepertinya Pak ya. Nggak ada. Ruang pembangunan gratis semuanya ya. Wah, luar biasa. Sepertinya penuh haru pada saat wisuda kemarin ya Pak ya. Itu sekitar 70 70 lansia. lansia di Wonosobo. Dan kita tunggu artinya ya Pak ya, 5 kabupaten lain menggelar wisuda. Jadi untuk lansia berdaya itu saya harapkan teman-teman bisa tetap apa namanya, fokus untuk pelaksanaan sosialisasi 7 dimensi lansia tangguh di kelompok-kelompok BKL-nya masing-masing. Gitu. Karena bagian ini merupakan salah satu dari penjabaran dari 5 quick win yang disampaikan oleh Pak Menteri, ya, Pak W. Haji, yang tentu ini merupakan apa namanya, implementasi dari visi dan misi dari Presiden Prabowo, Presiden kita, terkait visi membangun Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 ya, dengan asta citanya ya. Pada saat ini asta cita keempat, membangun sumber daya manusia ya, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, kemudian penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Itu kan lebih ke visi ke situ, misi yang itu ya, yang didukung oleh Quick yang ada di BKKBN. Baik, sepertinya sudah banyak sekali nih Pak informasi yang kita dapatkan terkait lansia tangguh, terkait lansia berdaya, program Pimpin Pak Menteri tahun ini, dan semoga ini menjadi informasi yang bisa dipegang oleh penyuluh kita supaya tetap melanjutkan pembinaannya, melanjutkan kegiatan-kegiatan yang khususnya mendukung program lansia berdaya ini. Ya, tentu saja. Jadi terkait Sulbar lansianya tertangguh se-Indonesia ini kan tentu sebenarnya peran untuk kerja keras dari teman-teman di lapangan dan penyuluh ya. Kita tentu di perwakilan hanya bisa memfasilitasi ya. Untuk itu semangat teman-teman untuk apa namanya, bekerja dengan ikhlas ya kan dari ASN itu kan ada apa namanya itu, value berakhlak kan, salah satunya kan ikhlas ya.
tentu dengan kita bekerja ikhlas. Karena sebenarnya kalau kita lihat pekerjaan teman-teman di lapangan itu kan pekerjaan banyak pekerjaan ibadah, termasuk salah satunya ini memberdayakan ataupun menciptakan lansia-lansia tangguh di Sulawesi Barat. Nah, tentu dengan ini kerja kerja teman-teman ini harus kita tentu kita apresiasi dengan baik bahwa selama ini teman-teman bekerja ada hasil yang kita dapat kita banggakan ya. Tidak selamanya itu dalam bentuk materi ya, bahwa kita melihat hasil pekerjaan kita ini ternyata cukup baik ataupun yang terbaik di Indonesia ini, itu merupakan suatu kesyukuran dan kebanggaan tersendiri yang tidak bisa kita nilai dengan materi ya. Untuk itu teman-teman saya tentu kita apresiasi dan ucapkan terima kasih ke teman-teman penjuru yang selama ini aktif ya. Selama ini ketika kita melakukan kegiatan ataupun ada program seperti ini, teman-teman selalu aktif ya, ikut pembekalannya. Terus selama ini kalau ada kekurangan di lapangan, bagus interaksi komunikasinya dengan kita, terus semua kendala di lapangan dikomunikasikan ataupun dapat diatasi oleh teman-teman di lapangan. Tentu ini juga akan kerjasama teman-teman penyuluh dengan mitra-mitra teman-teman di lapangan ya, baik dari kesehatan, dari teman-teman petugas kesehatan, dari penyuluh-penyuluh yang lain, petugas-petugas lapangan yang lain, ataupun dari perangkat pemerintah daerah, yaitu yang selama ini mendukung dalam rangka pelaksanaan sosialisasi pembangunan lansia tangguh di Sulawesi Barat ini. Baik, terima kasih banyak Pak Dedi untuk insight ya terkait lansia tangguh. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan episode Karewana kali ini. Hari ini kita belajar banyak sebenarnya bagaimana Sulawesi Barat dan khususnya teman-teman di lapangan ya Pak ya, kader-kader, penyuluh KB, mitra kerja kita meraih menghasilkan sebuah prestasi luar biasa, meraih indeks lansia tangguh tertinggi di Indonesia, serta langkah-langkah yang insya Allah nanti kedepannya akan terus menciptakan lansia-lansia yang produktif, sehat, dan mandiri ya Pak ya. Berdaya. Dan berdaya tentunya. Dari diskusi Pak Fede, terima kasih banyak Pak yang sudah di penguatannya juga kepada teman-teman penyuluh di lapangan bahwa ini bukan kerja individu tapi kerja sama ya Pak ya. Kerja sama dari semua pihak, kolaborasi dari semua pihak sehingga kita bisa mencapai hasil yang memuaskan. Tetap semangat untuk melakukan pengabdian di masyarakat dan menciptakan lansia tangguh, khususnya mulai dari keluarga dan masyarakat di sekitar kita ya Pak ya. Terima kasih, sampai jumpa pada episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.